بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, shaimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam kajian Ramadan yang alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini setelah menyelesaikan hari yang ke-15 dan insyaallah besok kita akan memasuki hari ke-16 di bulan suci Ramadan 1441 Hijrah ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tidak lupa kita haturkan dan sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai. Mudah-mudahan kecintaan kita sebagai umatnya insyaallah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini kita akan mengambil sebuah tema yang sangat sederhana, yaitu meraih keberkahan untuk hidup yang penuh dengan berkah. Barangkali semua kita pernah mendengar kata-kata berkah. Seringkali kita mendengar dalam kehidupan kita sehari-hari, barakah itu begitu akrab di telinga kita. Bahkan Islam mengajarkan setiap kita bertemu dengan saudara kita, kita senantiasa diperintahkan oleh Rasulullah untuk memberi salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita bertanya, bukankah itu adalah atau ada kata barakah? Artinya setiap kita bertemu, kita mendoakan saudara kita agar mendapatkan 3 doa sekaligus. Makanya pantas kalau Rasulullah mengatakan khairukum man bada'a bis salam. Kenapa? Karena kita mendoakan 3 hal sekaligus untuk saudara kita ketika kita memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan saudara kita keselamatan, kita doakan saudara kita mendapatkan kasih sayang Allah, dan kita doakan saudara kita agar mendapatkan keberkahan. Itulah kehebatan dari ajaran Islam yang selalu mengajarkan kita untuk saling mendoakan satu sama lain, kita umat Islam. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ketika kita merujuk makna barakah atau berkah dalam Al-Quran, kita mengambil satu ayat yang sangat populer, terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini,
Dan seandainya penduduk satu negeri, suatu kampung, mereka benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan aku bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakannya. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami timpakan kepada mereka akibat apa yang mereka telah lakukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala seolah-olah memberikan satu penawaran kepada kita, betapa luar biasanya keberkahan itu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita raih. Mari kita pahami makna barakah itu seperti yang disampaikan oleh para ulama. Imam Al-Ghazali mengartikan kata barakah itu yaitu ziyadatul khair an ghairi, bertambahnya kebaikan dari yang lainnya. Artinya apa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Bahwa ketika kita diberikan oleh Allah sesuatu, entah itu apapun namanya, kemudian dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendatangkan tambahan-tambahan kebaikan, tambahan-tambahan kemuliaan, maka itu artinya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam pendapat ulama yang lain, barakah itu diartikan as-sa'adah, berbahagia. Setiap orang yang diberikan kebahagiaan dari apa yang diberikan oleh Allah untuk dirinya, maka dia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga para ulama mengartikan keberkahan itu adalah an-numu, az-ziyadatul khair, yaitu tumbuhnya kebaikan demi kebaikan dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengartikan kata berkah itu yang berartikan sa'adah, maka dipastikan bahwa setiap seorang mukmin ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, maka pasti dia diberikan kemuliaan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa berkah itu artinya al-karamah, yaitu kemuliaan. Kita sama-sama paham bahwa setiap manusia yang hidup di dunia ini berkeinginan, bahkan bermimpi dia untuk mendapatkan kemuliaan. Namun sayang, kemuliaan yang dikejar kebanyakan oleh kita manusia bukan kemuliaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi keberkahan yang datangnya dari manusia. Kita lihat betapa banyak manusia mengejar kemuliaan itu dari manusia dengan berbagai macam cara, dengan mendapatkan jabatan, kekayaan dan lain sebagainya, agar mendapatkan kemuliaan dari manusia. Padahal kemuliaan yang sejati adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia makna keberkahan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Dari ayat yang saya bacakan tadi, betapa luar biasanya butuhnya kita terhadap keberkahan itu. Dan setiap kita sesungguhnya berkeinginan agar kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita maknakan bahwa keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan yang diberikan oleh Allah pada kita. Makanya ketika kita diberikan anugerah anak, istri, keluarga yang baik, ketika kita diberikan anak yang salihah, anak yang saleh, istri yang salihah,
keluarga yang bahagia, maka itu adalah yang mendatangkan kemuliaan itu dan keberkahan itu. Rezeki pun mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Jika rezeki yang Allah berikan itu dapat menghantarkan kita untuk mendapatkan kebaikan demi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jabatan yang kita sandang, yang kita ada di atasnya, ketika jabatan itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita dan membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jabatan itu adalah jabatan keberkahan. Begitu juga ilmu. Jika ilmu yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ilmu yang kita miliki mendatangkan kemuliaan, menambahkan kemuliaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu adalah keberkahan dalam kehidupan kita. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa kita kejar keberkahan dan kemuliaan itu, karena itu adalah mimpi kita bersama. Lebih-lebih saat ini kita berada di bulan Ramadan dan kita tidak terasa hari ini kita sudah 15 hari berlalu kita telah melaksanakan bulan Ramadan. Kita kenal bahwa salah satu nama indah dari bulan suci Ramadan adalah Syahrul Mubarak, bulan keberkahan, bulan di mana kita disuruh untuk mengejar keberkahan itu, kemuliaan itu. Allah tumpahkan seluruh kemuliaan untuk kita raih bersama, yang nantinya ending dari Ramadan yang mulia ini adalah Allah akan memberikan kita hadiah terbesar, kemuliaan termulia, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak lama lagi insya Allah kita akan memasuki hari-hari yang sangat indah, yaitu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk lebih mengencangkan ikatan sabuk kita, untuk kita berdiri qiyamul lail untuk mengharapkan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya ada satu malam yang sangat luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana dikatakan oleh Allah, alfi syahr khairum min alfi syahr, lebih baik nilainya dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kita samakan atau diumpamakan seperti 83 tahun. Bayangkan ketika kita mendapatkan kemuliaan keberkahan malam itu, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Bapak-bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja yang mendatangkan kemuliaan, keberkahan dalam hidup kita? Paling tidak ada 4 kita ingin sampaikan untuk mendapatkan atau meraih keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal pertemuan kita tadi saya sudah sampaikan ayat yang mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dan seandainya sesungguhnya penduduk bumi benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, maka benar-benar kami akan bukakan atas mereka keberkahan dari langit dan bumi. Artinya apa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kunci untuk mendapatkan kemuliaan itu, keberkahan itu adalah keimanan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada takwa itu tanpa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan satu-satunya untuk meraih ketakwaan itu adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan adalah bentuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketakwaan itu adalah merupakan hadiah terindah yang Allah berikan dalam jiwa seorang mukmin ketika mereka benar-benar mengharapkan
rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ukur diri kita. Kita ukur diri kita di bulan Ramadan ini. Sejauh mana kita benar-benar beriman kepada Allah yang akan menghantarkan kita bersama menjadi seorang yang muttaqin. Karena salah satu hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Bahkan di dalam surah Al-Imran Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Salah satu orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan jannah Allah yang luasnya seluas langit dan bumi adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita cek diri kita bersama. Kita evaluasi diri kita masing-masing. Sejauh mana kita benar-benar beriman kepada Allah? Bagaimana kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan buah terindah dari Ramadan yang kita laksanakan setiap tahun sekali atau sebulan lamanya, Allah ingin mendrill kita, mentahzib diri kita, melatih diri kita agar kita benar-benar menjadi manusia yang muttaqin, manusia yang benar-benar bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kunci yang pertama agar kita mendapatkan kemuliaan dan keberkahan itu. Yang kedua, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah selalu kita bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Syukur artinya ungkapan jiwa kita, pengakuan diri kita akan bahagianya kita menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita wujudkan dalam bentuk pujian kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah. Jadi syukur tidak hanya sekedar ucapan bibir kita mengucapkan alhamdulillah, kemudian setelah itu kita dianggap sebagai orang yang benar-benar bersyukur, tidak. Tapi syukur yang sesungguhnya adalah bagaimana hati dan lisan kita benar-benar mampu menghantarkan kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fisik kita benar-benar dihantarkan oleh hati kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita dihantarkan oleh Allah dengan syukur ini agar kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika syukur itu kita artikan hanya sekedar ucapan alhamdulillah, namun tidak dibarengi dengan ketaatan kita kepada Allah, tidak diiringi dengan rasa pengagungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan-jangan kita masih bersyukur hanya sekedar di lisan kita. Oleh karena itu, kunci kedua untuk mendapatkan keberkahan dan kemuliaan itu adalah tanamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang-kadang kita manusia, ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita anggap besar, baru muncul rasa syukur itu. Padahal nikmat Allah bukan hanya yang sifatnya materi, bukan hanya sifatnya yang kita bisa lihat, bukan hanya uang atau rezeki yang kita bisa lihat oleh indera kita, bukan. Tapi banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak kita mampu lihat juga ada dalam diri kita. Bagaimana sehat kita, bagaimana keimanan kita, bagaimana Allah memberikan oksigen setiap hari, bagaimana Allah memberikan kepada kita udara. Bukankah itu semua adalah nikmat Allah? Bukankah itu juga kita harus syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu kita syukuri dan membuat semakin taat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita insyaallah dikatakan sebagai abidan syakura, seorang hamba yang selalu bersyukur. Maka
Janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 14, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian benar-benar bersyukur kepada Allah, la azidannakum, maka pasti aku akan tambahkan. Aku tambahkan nikmatku. Itu kata Allah. Tidak mungkin Allah berdusta, tidak mungkin Allah menyalahi janjinya. Cuman kadang-kadang kembali kepada diri kita yang dhaif, yang kadang kita ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kadang-kadang syukur seringkali kita lupakan dalam kehidupan kita. Akhirnya apa? Seharusnya kita bahagia menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi malah menjadi sumber malapetaka dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena tidak ada rasa syukur kita kepada Allah yang terlahir dari hati kita yang paling dalam. Ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Seolah-olah Allah mengatakan, hei, ingatlah hai manusia, wala in kafartum, jika kalian ingkari nikmat-nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid, ingatlah bahwa azabku sangat pedih. Jadi dari ayat yang pendek ini kita mengambil satu kesimpulan bahwa salah satu yang mendatangkan kebahagiaan, kemuliaan, keberkahan dalam hidup seorang manusia adalah bersyukur kepada Allah. Coba perhatikan dalam Al-Quran berapa puluh kali Allah mengatakan washkuru washkuru la'allakum tashkurun. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi kita manusia kebanyakan kufurnya kepada Allah ketimbang syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali kita hanya syukuri sesuatu yang kita lihat oleh mata kita. Seringkali kita melupakan nikmat-nikmat Allah yang banyak. Namun ketika kita diberikan ujian, baru kita seolah-olah tersadarkan. Kemana kita ketika kita diberikan nikmat oleh Allah yang begitu banyak? Kenapa kita tidak syukuri? Kenapa kita tidak menanamkan dalam hati kita agar kita selalu bersyukur kepada Allah yang tentunya akan mendatangkan kebahagiaan demi kebahagiaan dalam kehidupan kita. Jadi yang kedua adalah mari kita sama-sama tanamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita adalah marilah kita memulai segala sesuatu dengan nama Allah. Pertanyaannya, kenapa kita harus selalu memulai segala sesuatu dengan nama Allah? Mungkin para pemirsa mengingat ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap segala sesuatu yang baik kemudian tidak diawali dengan bismillah, fahuwa aqta, maka dia terputus. Para ulama menafsirkan bahwa aqta adalah ay qata'a barakatuhu, terputus keberkahannya. Ini artinya apa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah setiap kita memulai suatu pekerjaan yang baik, maka mulailah dengan mengingat Allah. Mulailah kita dengan nama Allah. Mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim, sebagai satu bentuk pengakuan kita kepada Allah bahwa tidak ada segala sesuatu dalam hidup kita kecuali semua atas izin Allah. Bukankah setiap kita menikmati rezeki Allah ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim? Sadarkah kita bahwa ketika kita mengucapkan kalimat indah itu, kita seolah-olah, ya Allah, aku mohon izin kepadamu agar engkau berikan keberkahan terhadap apa yang masuk ke dalam mulutku dengan namamu yang mulia, ya Allah. Ketika kita mulai pekerjaan kita, apapun proses kita pekerja kantoran, kita mungkin sopir,
atau mungkin tukang ojek atau apapun namanya, ketika kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu artinya kita telah mengharapkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Bapak dan Ibu-ibu sekalian, para pemirsa YouTube ini, jangan pernah kita lupa. Sekali lagi, jangan pernah kita lupa ketika kita memulai pekerjaan yang baik, apapun pekerjaan baik itu, maka jangan pernah melupakan kata Bismillahirrahmanirrahim. Karena itulah yang akan mendatangkan kemuliaan, kebahagiaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang mendatangkan kemuliaan dalam kehidupan kita adalah membiasakan diri kita dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berzikir sesungguhnya adalah kebutuhan kita. Mengapa saya katakan kebutuhan berzikir itu? Karena berzikir akan mendatangkan ketenangan jiwa dalam jiwa orang-orang yang lisannya, hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah ingatkan kepada kita, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tenang jiwanya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah kalian bahwa dengan berzikir kepada Allah maka hatimu akan menjadi tenang. Kita tanya diri kita, apakah kita butuh ketenangan itu? Pasti. Ketenangan pribadi kita, ketenangan dalam rumah tangga kita, ketenangan dalam lingkungan pekerjaan kita, ketenangan dalam beraktivitas dan lain sebagainya. Ketika kita tenang dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah berupa kebaikan itu, maka bahagialah hati kita. Dan ternyata salah satu cara kita untuk menghadirkan ketenangan itu adalah zikir kita kepada Allah. Baik zikir kita dengan lisan kita, zikir kita dengan hati kita, dan tentunya adalah zikir kita dengan perbuatan kita. Zikir kita dengan lisan kita dengan banyak membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir kita dengan hati kita artinya kita tidak pernah melepaskan Allah dalam hati kita. Kita tidak pernah lupa mengagungkan Allah dengan kata-kata subhanallah. Kita berzikir dengan perbuatan kita, kita selalu arahkan pekerjaan kita, perbuatan kita dengan apa? Dengan mengingat kepada Allah, dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita terbiasa, sekali lagi, ketika kita terbiasa mendidik lisan kita, hati kita, perbuatan kita untuk selalu terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu artinya berkahan itu akan selalu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari saya mengajak kepada diri kita semua di bulan Ramadan yang sangat luar biasa ini, kita kejar keberkahan. Keberkahan itu sekali lagi adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan orang lain. Kebutuhan yang selalu mengiringi kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita arahkan hidup kita untuk meraih kemuliaan itu, meraih keberkahan itu, maka insya Allah kita adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Tetapkan iman kita dalam hati kita, yang kemudian akan menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Tetapkan hati kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapkan lisan kita untuk selalu membaca bismillah setiap kita memulai pekerjaan, dan tentu tetapkan hati kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu. Saya rasa
inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada maknanya bagi setiap kita dan mendatangkan kebaikan bagi saya pribadi dan kita semua, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.